Halo Halo. Ari, sorry koneksinya bermasalah lagi tadi. Oke, tadi Oke. aku ulang ya untuk Iya, iya, silakan. sentimen fluktuasi IHSG ya selama beberapa bulan terakhir maupun Mm-mm. seminggu terakhir gitu ya. Ya. Tadi aku balik lagi ke fokus ketiga hal yang sebenarnya menggerakkan nih IHSG kita gitu ya. Yang Hmm. pertama adalah inflasi. Jadi mungkin teman-teman juga udah cukup familiar ya. Kayaknya sekarang harga bensin, harga makanan, semua tuh cukup naik ya teman-teman, berasa Ya. mahal kayak. Nah ini tuh sebenarnya gara-gara inflasi global nih teman-teman yang disebabkan karena memang permintaan yang naik selama kita udah melonggarkan ekonomi. Jadi sebelumnya Hmm. mungkin kita di rumah, terus kayak kita nggak banyak keluar-keluar spending, tapi pas COVID-nya udah mulai turun, kita semua Hmm. keluar rumah dan kita mau beli ini, mau jalan-jalan ke situ, makanya permintaan tuh naik dan menyebabkan inflasi karena ya supply-nya persediaannya tuh nggak sebanding karena ya kalau misalnya Hmm. kita aja di rumah, ya pekerja-pekerja di pabrik juga di rumah dong teman-teman karena ya COVID-nya naik gitu kan. Nah Betul, itu betul. merupakan salah satu penyebab kenapa sekarang tuh harga pada mahal banget. Dan inflasi ini juga sekarang lagi sangat-sangat tinggi ya, baik di Amerika, di Hmm. Eropa. Makanya bank sentral itu banyak intervensi nih teman-teman dengan menaikkan suku bunga selama beberapa bulan terakhir dan kenaikan ini nih masih digalauin sama pasar gitu teman-teman. Apakah bulan ini tuh bakal naik lagi nggak ya? Hmm. Tambah gede nggak ya naiknya atau jangan-jangan udah peak nih, udah di atas banget nih inflasinya, jadi kayaknya Hmm. nggak bakal naik lagi nih suku bunganya. Nah itu yang menyebabkan volatilitas pasar tuh tinggi banget teman-teman. Dan koreksi di pasar gitu ya, kenapa Hmm. IHSG turun, terus bursa Amerika turun, itu juga sebenarnya disebabkan karena kenaikan suku bunga ini teman-teman. Karena memang kalau misalnya naik suku bunga naik gitu ya, biaya kita buat pinjam misalnya nih teman-teman mau KPR gitu kan semakin mahal kan karena Hmm. bunganya makin naik gitu, bunga bank, Betul. bunga buat pinjam-pinjam gitu ya buat bisnis gitu itu makin naik. Nah itu satu. Terus yang kedua mungkin kita fokusnya ke perang Rusia Ukraina kali ya yang masih Ya. berlangsung nih sampai saat ini gitu ya, nggak Betul, tahu betul. sampai kapan gitu kan perang ini tuh bakal berlangsung. Nah ini tuh nggak secara langsung efek ke IHSG ya, efek ke Hmm. IHSG karena memang perang ini tuh sedikit kurang lebih ya banyak ngefek juga sih ke komoditas ya teman-teman. Jadi kalau misalnya perang ya biasa kan pastinya ada sedikit sanksi-sanksi nih dari negara-negara Amerika, terus juga Eropa dan juga Rusianya gitu supaya Hmm. cepat cepat ngalah gitu. Nah, ini juga Hmm. salah satu penyebab kenapa IHSG juga fluktuasi karena memang Indonesia tuh salah satu eksportir komoditas juga, terus juga sekarang harga komoditas lagi naik, makanya orang-orang juga balik lagi ya kaitannya dengan tadi inflasi, kenaikan suku bunga, orang-orang tuh expect kayaknya bakal ada perlambatan ekonomi nih karena memang Oke. kenaikan suku bunga tuh sangat-sangat erat ikatannya dengan ya nanti duitnya semua ditahan gitu ke bank, nggak ada Hmm. yang mau ekspansi bisnis karena tadi mahal gitu kan untuk ekspansi. Terus mungkin yang ketiga beberapa waktu terakhir China juga ya mungkin teman-teman baca berita Ya. gitu ya. Selain COVID-nya yang masih tinggi gitu ya, Hmm. lockdown, terus kemarin juga masih ada tensi baru nih dengan Amerika gitu kan, karena Hmm. ada satu senator yang datang ke Taiwan, sorry, karena memang Iya. Taiwan sama China kan lumayan tegang ya hubungannya. Iya, Nah, betul. itu juga menyebabkan sedikit gangguan gitu ya di pasar karena waduh ini jangan-jangan mau perang juga nih China ikut-ikutan gitu kan. Jadi Iya, mungkin iya. itu seminggu terakhir sih ya, Hmm. itu merupakan sentimen seminggu terakhir, makanya fluktuasinya lumayan banget sih beberapa waktu terakhir. Oke, ya emang apalagi yang apa namanya soal mengenai hubungan geopolitik makin tegang gitu ya antara China dan US kan karena kedua negara ini memiliki perekonomian terbesar ya gitu. Jadi kalau mereka misalnya perang gitu dikhawatirkan makin memperlambat pertumbuhan ekonomi global gitu yang diproyeksi kemarin aja kalau nggak salah dipotong turun ya di 2,9% secara di tahun 2022 ini. Nah, kalau dari Sukor sendiri nih strateginya menghadapi kondisi yang sedikit fluktuatif ini gimana, Mbak Lin? Boleh dijelaskan sedikit?
Oke, mungkin kita ngelihat sekarang view market juga ya sampai akhir tahun kayak gimana sih? Mungkin kita melihat secara global gitu ya, ekonomi tuh sekarang lumayan melambat lah ya karena memang efek Oke, kenaikan suku bunga dari bank sentral tersebut yang sebenarnya ya. ngefek juga nih ke ke demand atau permintaan dari orang-orang gitu kan. Hmm. Jadi mungkin kita ngelihat dari sisi komoditas juga sebenarnya harga sekarang udah mulai turun ya. Misalnya Ya. baja, harga Mm-mm. nikel, harga makanan juga udah pada turun gitu kan. Meskipun Hmm. sebelumnya tuh sempat naik gitu kan tinggi banget. Ya. Nah, kita melihatnya mungkin perlambatan ini akan eventually ngefek ke Indonesia gitu kan. Mm-mm. Mungkin kita akan experience mungkin sedikit perlambatan. Tapi no worries karena kalau misalnya kita lihat lagi sebenarnya kondisi kita Indonesia itu tuh sangat diuntungkan dengan kondisi yang saat ini gitu kan. Karena Oke. kita banyak ekspor nih komoditas, banyak Hmm. ekspor batu bara, terus kelapa sawit, CPO itu sangat-sangat ngefek ke surplus perdagangan kita yang menjaga nilai mata uang juga. Jadi kita melihat market overall Indonesia tuh sebenarnya masih resilient banget teman-teman di tengah Mm-mm. fluktuasi pasar yang terjadi saat ini gitu. Dan mungkin kalau misalnya tadi hubungannya sama saham kali ya, Ya. IHSG gitu kan, ya Hmm. walaupun sedikit bakal melambat gitu ya, kita nantiin BI naikin suku bunga gitu, tapi Mm-mm. overall tuh sebenarnya kita tuh masih sangat resilient posisinya. Nah, kalau Oke. misalnya bahas pasar obligasi gitu ya, mungkin Hmm. teman-teman juga mikir kan, kok kayaknya obligasi sekarang harganya turun terus ya, atau dibandingin saham gitu ya, kok kayaknya Mm-mm. returnnya masih kurang bagus nih beberapa bulan terakhir. Sampai kapan Betul. nih, gitu kan? Mungkin aku kasih insight sedikit gitu ya. Ya. Sebenarnya pasar obligasi ini bakal sedikit volatil gitu ya dalam beberapa Hmm. bulan ke depan karena memang kita sambil menantikan BI atau Bank Indonesia naikin suku bunga juga. Karena memang inflasi yang tadi udah disebutin sama Hari di awal juga kita udah lumayan tinggi ya, Hari hampir Hmm. 5%. Ya, Nah, ini betul. merupakan salah satu uh, indikasi dari BI lah ya untuk naikin suku bunga ke depannya kalau inflasi Hmm. itu udah naik cukup tinggi. Nah, kita masih ngelihat itu juga untuk ngelihat di pasar obligasi pergerakannya seperti apa. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau ngelihat strategi ya, mungkin Hmm. dari Sukor sendiri, kita ngelihatnya tentunya ini pasti ada peluang gitu. Kalau Betul. misalnya mau naikin suku bunga, biasanya imbal Hmm. hasil atau yield itu tuh cenderung naik ya teman-teman. Dan Betul. artinya harganya tuh turun gitu. Jadi harganya Hmm. turun dan kita sebenarnya bisa koleksi nih teman-teman. Kita koleksi di portfolio kita, nanti kalau misalnya yield semakin turun, kalau misalnya kondisinya semakin optimistis, dan kita bisa take profit justru dari situ sebenarnya teman-teman. Nah, mungkin kita sedikit bocoran itu buat Hmm. pasar obligasi kita, strateginya seperti itu. Mungkin kalau buat yang saham, balik lagi ya, Hmm. sekarang di kondisi sekarang kita cenderung aktif indexing sih ya. Jadi Oke. mungkin kita lebih defensif ya posisinya. Cashnya juga cukup gede. Mungkin Hmm. teman-teman perhatiin juga ya di fund fact sheet. Kalau misalnya lihat-lihat gitu ya, Hmm. selama 1 bulan terakhir ya cash kita tuh di atas 5% teman-teman. Karena memang kita udah banyak aksi profit taking juga di bulan Mei, di bulan Juni sebelum IHSG turun ya teman-teman. Makanya sekarang kita lebih defensif dan kita lebih beli saham-saham yang ada di indeks FT45 yang lebih liquid, yang pergerakannya pasti lebih stabil ya dibandingkan Hmm. dengan saham-saham medium atau low cap, medium to small cap. Iya. Kayak gitu sih hari Oke. strateginya. Oke, menarik. Jadi lebih sekarang kalau dari sisi di equity atau reksadana saham itu lebih ke ngikutin indexing ya. Nah, mungkin ada sedikit condong ke sektor apa gitu, Mbak Olin? Ada bocoran gitu buat Um, smart investor? Oke, biasanya kalau misalnya teman-teman lihat strategi defensif gitu ya, mungkin teman-teman Hmm. langsung mikirnya consumer nih, ya kan sektor Iya. defensif gitu kan. Nah, kita juga sama sebenarnya, kita mikir sektor consumer itu salah satu yang menarik ya untuk saat ini,
karena memang dari sisi defensifnya itu dapat banget sih, karena kita kan selalu pakai nih sektor consumer tuh selalu kita pakai walaupun mau ada ekonominya resesi kayak mau ekonomi gimana itu tetap bakal kita pakai. Jadi itu salah satu sektor defensif yang kita suka. Terus yang kedua juga banking ya teman-teman. Mungkin kemarin habis rilis laporan keuangan gitu ya kuartal 2, teman-teman langsung ngeliat, waduh pertumbuhannya masih solid banget ya, Betul. 2 digit. 2 digit, iya betul. Gede banget kan. Jadi saham dari Big Four banks gitu ya, itu laporan keuangannya mantap banget kan teman-teman. Jadi memang di waktu-waktu seperti ini BI juga belum naikin suku bunga, memang banking itu favorable banget lah ya untuk saat ini gitu kan. Nah terus mungkin yang ketiga, aku bisa bilang walaupun kita bilang ini defensif gitu ya, biasa consumer banking, tapi kita juga pikir komoditas tuh sektor defensif loh teman-teman untuk waktu ini. Menarik. Karena memang kita masih lakuin ekspor komoditasnya gede banget, kita masih harga komoditas juga masih tinggi ya teman-teman, harga coal gitu masih $400, wow itu 2 kali tahun lalu gitu kan teman-teman. Nah ini tuh benar-benar menopang ekonomi Indonesia juga sih, dan juga tentunya perusahaan-perusahaan yang ada di bursa terkait komoditas ini. Nah makanya kita melihat kok kayaknya komoditas tuh masih jadi sektor defensif loh sekarang. Apalagi kalau misalnya teman-teman bandingin ya pertumbuhan sektor selama 2022 ini sampai bulan Juli inilah ya, sampai bulan Juli kemarin gitu, sektor energi atau sektor komoditas tuh yang paling tinggi teman-teman returnnya, bahkan kayaknya naiknya di atas 50% deh tahun ini. Iya benar. Baca ulang ya teman-teman, terakhir sih naiknya lumayan gede banget dibandingin sektor-sektor lainnya gitu ya. Makanya kita suka banget sama ketiga sektor itu, dan kita juga cukup koleksi juga di reksadana saham kita. Menarik. Nah, ini kan tadi sudah banyak disinggung ya tadi kita soal mengenai suku bunga bank sentral baik di US ataupun di European Central Bank udah menaikkan suku bunga. Nah, ini BI juga kan tadi sempat disinggung soal mengenai inflasi yang kemarin bulan Juli kemarin itu tinggi ya di 4,94%. Nah, ini kalau kita lihat kalau misalnya BI menaikkan suku bunganya di bulan ini, kira-kira dampak dari kebijakan ini itu akan seperti apa ya, Olin, di dalam waktu dekat mungkin sampai akhir tahun nanti? Mungkin dari kemarin, dari bulan-bulan lalu gitu ya, mungkin 1 bulan, 2 bulan terakhir kita udah expect kayaknya BI bakal naikin suku bunga nih bentar lagi gitu kan. Tapi dari Gubernur Bank Indonesia sendiri, Pak Peri juga bilang sih mereka masih ngelihat data inflasi inti nih teman-teman. Mungkin yang tadi di-mention adalah inflasi headline ya. Jadi itu termasuk harga energi dan juga harga makanan gitu ya. Kalau misalnya inflasi inti itu di luar kedua itu. Nah, mereka tuh masih pakai indikator itu untuk nentuin kondisi ekonomi kita sekarang apakah butuh naikin suku bunga gitu. Nah, mungkin sekarang aku ngelihatnya sih kalau misalnya BI pertahanin suku bunga gitu ya, itu sebenarnya masih sesuai dengan strategi mereka yang pro growth. Jadi kan tentunya mereka mau pertumbuhan ekonomi di Indonesia tuh tumbuh dengan baik gitu ya tahun ini. Dan salah satu caranya adalah ya suku bunganya jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi gitu kan. Apalagi penyaluran kredit sekarang masih recovery banget, masih single digit dibandingin mungkin pre-COVID gitu ya, itu udah bisa double digit gitu kan. Jadi so far kita ngeliat kebijakan mereka tuh udah tepat sekali untuk keep suku bunga di sini. Jadi nggak ada shock juga buat pelaku bisnis, buat mungkin kita sebagai masyarakat ya yang mau ambil KPR, mau ambil kredit itu gitu kan, kredit konsumtif. Jadi so far masih bagus. Nah pertanyaannya, kalau misalnya naik nih suku bunga ke depan, gimana kondisinya? Nah mungkin kita ngelihat di positif side-nya ya, kenaikan suku bunga ini akan membantu inflasi kita untuk eventually turun gitu kan. Jadi mungkin kenaikan harga bensin, harga makanan itu juga mungkin slowly kita akan ngerasa oh harganya nggak gitu naik ya nantinya gitu kan. Terus di satu sisi mungkin kenaikan suku bunga ini juga akan lebih attract investor asing nih buat masuk ke pasar obligasi kita. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu ya,
Mhm. sebenarnya investor asing tuh banyak melakukan penjualan ya, karena memang suku bunga di Amerika sana tuh naiknya cukup tinggi dan kita masih Betul. stay, makanya kayaknya kurang atraktif nih. Nah, kalau misalnya suku bunga kita naik, tentunya ini akan mendorong investor asing buat invest lagi nih di Indonesia gitu. Jadi itu juga bisa jadi satu poin yang sebenarnya sangat sangat plus ya buat Indonesia juga. Mhm. Nah, mungkin berkait dengan reksadana obligasinya gitu ya, kinerjanya bakal gimana kalau teman-teman nanya gitu. Nah, tentunya pasti kalau di waktu yang pendek gitu ya, tentunya Mhm. pasti ada volatilitas lah ya teman-teman. Namanya Betul. juga naik suku bunga gitu ya, Iya. pasti ada barang-barang yield yang mungkin harus di-adjust lagi nih sama fund manager kita. Tapi tentunya dalam jangka waktu yang panjang gitu ya, ini Mhm. tentunya akan membaik gitu ya teman-teman. Eventually bakal yieldnya tuh membentuk harga new normal gitu ya. Mungkin Mhm. target kita sih di ya 7,2 sampai 7,4% kalau misalnya teman-teman ada yang kepo gitu ya. Nah Oke. itu eventually bakal reach lah ya sampai segitu dan cukup stabil untuk kedepannya gitu. Oke, menarik. Tadi yield-nya di 7,2 hingga 7,4% ya di new normal lah ibaratnya ya, Olin ya. Iya, new normal yield.